Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 37 ayat 16. Demikianlah dikatakan, ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan beriman kita ditentukan dari bagaimana kita mengenal Allah yang kita imani dan percayai. Bagaimana kita yang dipilih menjadi umatnya, maka Allah sendirilah yang menjadi Allah bagi kita yang percaya. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah segala kerajaan di bumi. Dialah yang menguasai bumi ini. Dialah menguasai ciptaan yang ada. Dialah juga yang berkuasa atas kehidupan kita, atas penguasa dan pengusaha, sehingga kehidupan kita sebenarnya ada di bawah kendali Allah itu semata. Kenapa Allah itu menjadi pengendali? Karena Allah itu adalah Allah yang menciptakan, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Ketika kita mengenal bahwa Allah kita adalah Allah Sang Pencipta, Allah yang menjadikan langit dan bumi, maka disitulah pengenalan kita bahwa Allah kita adalah Sang Pemilik kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Dan Dia dinyatakan melalui kitab Yesaya ini, bagaimana pergumulan umat, bagaimana kehidupan umat, bagaimana masa depan umat yang sudah dipilih oleh Allah, tergantung dari Allah itu sendiri. Kita hidup bukan untuk diri kita. Kita hidup adalah untuk rancangan Allah. Bagaimana Allah merancangkan kehidupan kita, supaya kita tidak hanya terfokus kepada siapa yang berkuasa di dunia ini. Kerajaan dunia ini ada batasnya. Tahta yang ada di dunia ini ada masanya, ada periodenya. Tetapi kekuasaan Allah itu kekal untuk selama-lamanya. Karena itu, bagaimana penyataan yang dilakukan oleh Nabi Yesaya ini mengingatkan kita kembali bahwa kita manusia ini ada batasnya. Ada kelemahan kita, ada keterbatasan kita, dan ada waktu kita. Karena itu, hari ini kita diajak untuk melakukan pemberitaan bahwa hanya Allah sajalah Allah segala kerajaan di bumi. Dia adalah raja atas segala raja, raja yang memimpin semua kehidupan yang di bumi, dan kerajaannya kekal untuk selama-lamanya. Dan kita harus memahami bahwa kerajaan Allah itu bertahta di atas kerubim. Dia mengatasi segala yang Dia ciptakan, dan Dia memiliki otoritas di setiap kehidupan yang ada di bumi ini. Baik itu manusia maupun hewan maupun tumbuhan, Allah berkuasa atasnya. Karena itu, akuilah dan nyatakanlah iman kita bahwa Allah lah yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu kita bergantung kepada Allah, Sang Sumber kehidupan hidup. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang telah menciptakan seluruh yang ada di bumi ini. Engkaulah yang berkehendak dalam kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan dan kerjakan, semuanya itu ada di dalam tangan pengasihan. Engkau mengizinkan kami untuk berkuasa. Engkau mengizinkan kami untuk mengelola.
tapi semuanya itu tetap ada di bawah kasih setiamu. Karena itu Tuhan, ajarilah kami untuk memakai setiap kehidupan kami di dalam pimpinan kasih setiamu. Tuhan, berkatilah pekerjaan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan dan kerjakan itu menjadi kemuliaan bagi nama. Berkatilah juga Tuhan setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Yang berduka, Engkau berikan penghiburan. Yang bergumul, Engkau berikan penyertaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.